Tapi sebenarnya ateis itu bukan tidak bertuhan. Ketika dia mengatakan bahwa dia ateis, dia sementara bertuhan. Tuhannya siapa? Dirinya sendiri. Tuhan itu adalah Tuhan yang sistematis. Iya. Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur. Dunia tidak lagi baik-baik saja. Kita tahu banyak terjadi peperangan, pembunuhan, pemerkosaan, kemiskinan, kelaparan di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, kita ingin membahas sebenarnya apa sih yang salah? Kenapa dunia yang semakin canggih ini malah terlihat mendatangkan banyak persoalan, terlihat mendatangkan banyak penderitaan. Untuk itu kita akan membahasnya dalam podcast kita kali ini. Selamat datang Bapak Pendeta Dr. Edward Detan. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Bung sendiri bagaimana? Baik Bapak. Kalau yang ini dia juga baik Bapak. Baik. Chaos. Oke Pak Pendeta. Ya kalau kita melihat dunia hari-hari ini semakin tidak stabil. Ya. Banyak terjadi peperangan. Saya mengambil contoh yang terjadi di Afrika. Di mana di Ethiopia tuh orang-orang Kristen ditindas, dibunuh, bahkan sudah menelan korban sampai ratusan ribu jiwa. Terlepas dari itu, di berbagai belahan dunia lain seperti Israel dengan Iran, Israel dengan Palestina, Ukraina Rusia, yang terakhir kemarin perang Amerika Venezuela, ini kan dunia semakin tidak stabil nih Pak. Sebenarnya apa sih yang salah Pak? Karena kita semakin canggih sebenarnya saat ini kan. Mobil-mobil tanpa driver, pesawat terbang tanpa pilot. Tapi kok semakin canggih malah semakin tidak karuan Pak. Ini sebenarnya bagaimana Pak? Ya. Ditambah juga dengan keadaan ekonomi. Saya kira ekonomi dunia juga tidak bagus amat sih. Efeknya juga sampai ke Indonesia. Ya. Dengan adanya efisiensi, itu juga mengkhawatirkan apa yang terjadi, bagaimana kita menyikapi ini semua. Memang itu pertanyaan menarik, apa problem? Bukannya semakin modern, hidupnya kan harusnya lebih enak, lebih enjoy, tapi peperangan semakin merajalela. Kalau saya melihat satu hal, problem utamanya itu pada pandangan manusia terhadap Tuhan. Pandangan manusia terhadap Tuhan. Wah, ini menarik. Oke, lanjut. Jadi kalau orang itu tidak salah memandang Tuhan, pasti hidupnya kacau. Oke, jadi kalau kita salah memandang Tuhan, salah mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan hanya salah mengikuti, salah pandang. Salah pandang saja. Salah pandang. Jadi berawal dari salah pandang saja berarti akan kacau semuanya. Itu sama dengan kita membangun rumah. Kalau kita tidak membangun dengan dasarnya bagus, tidak memulai dengan sketchnya baik, dia akan miring terus. Istana pasir berarti Pak. Ya. Seperti istana pasir ya. Tidak punya landasan yang kuat pasti akan roboh. Fondasi itu penting sekali. Jadi kalau kita punya fondasi rumah, kita mau rumah kita itu 10 kali 5 atau 6 kali 6, itu mesti tepat. Jadi kita membuat gambar, memberikan kepada kontraktor, developer, dia kerjakan sesuai dengan itu. Hidup kita begitu juga. Orang kalau salah memandang Tuhan, kan kacau.
Oke, tapi kan konteks salah memandang Tuhan ini kan salah memandang itu kan artinya masih umum nih Bapak. Coba mungkin lebih dirincikan Ya, sedikit. jadi kan begini toh, kalau kita lihat sekarang ini masing-masing orang dengan pola pikirnya sendiri. Masing-masing orang dengan pola pikir tentang siapa itu Tuhan. Oke. Meskipun seorang itu adalah seorang ateis, jadi kita bisa di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Terakhir kan ketuhanan Konghucu. Bukan kepercayaan kepada Tuhan. Agama-agama suku itu diakui oleh pemerintah. Di dunia lain di luar negeri ada pemahaman ateis. Dan kita berpikir bahwa orang ateis itu adalah orang yang tidak bertuhan. Karena kata ateis, A berarti kan tidak. Teis berarti kan Allah. Jadi dia tidak berala. Tapi sebenarnya ateis itu bukan tidak bertuhan. Ketika dia mengatakan bahwa dia ateis, dia sementara bertuhan. Tuhannya siapa? Dirinya sendiri. Karena dia menyangkal Tuhan, maka dia sendiri yang menjadikan dirinya Tuhan. Jadi semua orang di dunia mempunyai pandangan masing-masing tentang Tuhan. Nah karena itu, kalau orang itu salah memandang siapa Tuhan, dia akan bermasalah. Maka kita melihat akan peperangan dan semua ini, semua datang daripada cara pandang kita terhadap Tuhan. Maka itu hari ini saya ingin untuk kita belajar dari firman Tuhan tentang Tuhan itu sendiri. Pertama-tama dalam kitab Kejadian ini penting sekali karena orang banyak sekarang tidak mau lagi berbicara, orang-orang Kristen tidak mau lagi melihat kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Padahal kitab ini menjadi fondasi yang begitu kuat. Kalau kita tidak melihat Alkitab yang adalah firman Tuhan, maka rusak kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab secara khusus kitab Kejadian, kita lihat secara khusus kitab Kejadian ayat 1 ya. Kejadian 1 ayat 1. Di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu menarik sekali. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu, Musa yang adalah penulis daripada kitab Kejadian, dia tidak mengatakan bahwa pada mulanya Allah itu lagi buat ini atau itu di surga. Atau dia tidak mengatakan bahwa Allah itu adalah sesuatu kekuatan. Ini buktinya Allah. Musa tidak memulai dengan satu teologi yang mempertanyakan dan membuktikan tentang keberadaan Allah. Dengan kata lain, Alkitab tidak menyatakan kepada kita tentang keberadaan Allah itu. Hari ini orang bertanya apakah Allah itu ada atau tidak. Kalau Allah itu ada, kenapa dia membiarkan penderitaan ada? Kenapa dia membiarkan peperangan, kemiskinan? Sehingga orang sudah tidak mau lagi membacakan Alkitab. Nah, sementara Alkitab mengatakan kepada kita dalam ayat 1 ini, Alkitab tidak memperdebatkan dan tidak membuktikan kepada kita bahwa Allah itu ada. Karena itu bukan menjadi suatu pertanyaan. Tapi dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Itu berarti bahwa Allah menunjukkan kepada kita bahwa dia ini ada. Dan karena dia ini ada, maka dia menyatakan kepada kita keberadaan daripada dunia ini adalah karena dia.
Nah, bukan berarti bahwa kita mengesampingkan akan logika. Tuhan memberikan kepada kita logika untuk berpikir dan berargumentasi, tetapi kita tidak diberikan kesempatan di mana kita memperdebatkan akan keberadaan Allah dari sisi nalar kita. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ada dan kita harus merendahkan diri dari penyataan Alkitab itu sendiri. Oke, berarti Jadi Kejadian 1 ayat 1 menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh ada perdebatan tentang keberadaan Allah. berarti Alkitab bukan membuktikan Allah ada, tapi mengakui Allah ada. Alkitab menyatakan, yes. Alkitab menyatakan bahwa Allah itu ada. Nah, ilmu pengetahuan mencoba untuk membuktikan keberadaan Allah. Kita tidak bisa membuktikan akan keberadaan Allah dari sisi ilmu pengetahuan. Karena siapa yang memberitahukan bahwa Allah itu ada? Bukan ilmu pengetahuan. Kita tahu akan Allah itu ada bukan dari ilmu pengetahuan, tapi keberadaan Allah itu ada dari Alkitab. Maka itu dalam Kejadian 1, dia tidak membuktikan bahwa dia ada, tetapi dia hanya menyatakan ini pekerjaannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu menarik sekali. Makanya dari awal saya mengatakan bahwa cara pandang orang tentang Allah itu penting. Nah, dunia, manusia sekarang memandang Allah sebagai apa? Ayat 1 menunjukkan kepada kita satu hal yang penting. Kata menciptakan. Pencipta berarti. Ya. Jadi ayat 1 itu mau menunjukkan kepada kita bahwa kita, anak-anak Tuhan, harus mengakui bahwa Dia adalah Sang Pencipta. God is the creator. Yes. Nah, karena Dia adalah kreator, maka kita yang adalah orang-orang ciptaan harus pertama-tama melihat Dia sebagai Sang Pencipta. Makanya tadi saya katakan, kenapa cara pandang orang itu penting. Kekacauan hari ini terjadi karena orang tidak mau lagi mengakui bahwa Allah itu Sang Pencipta. Satu contoh, kita bicara misalnya tentang homoseksual. Orang hari ini bahkan memaksakan supaya gereja melegalkan, menikahkan pernikahan sesama jenis. Kenapa itu terjadi? Oleh karena mereka tidak mau mengakui bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta. Kalau mereka mengakui bahwa Allah Sang Pencipta, maka mereka harus baca Kejadian pasal 1 ayat 26 yang menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tetapi penolakan Allah sebagai Sang Pencipta membuat orang yang menolak itu berpikir bahwa dia bisa buat apa saja menurut pikiran dia. Dia menjadi Allahnya sendiri. Ateis tadi. Ateis. Dan bukan, ya itu sudah ateis dan ya orang Kupang bilang hidup harba biru. Karena dasarnya sudah harba biru. Penyimpangan. Ya. Atau bisa dibilang ada Allah yang menciptakan dan Allah yang diciptakan oleh manusia. Ya. Allah yang diciptakan, itu yang berhala itu. Ya. Seperti uang. Ya, Ketika kita artinya, menuhankan uang kan contoh. Kalau kembali ke tadi penjelasan Mamon. dari Bapak bahwa itu karena visi, karena pandangan orang itu salah tentang Allah. Akibatnya dia menciptakan dia pun Allah sendiri. Dia menciptakan pandangannya sendiri. Itu dasar yang Jadi pandangan orang tentang Tuhan itu sangat-sangat penting. Dan kalau dia tidak melihat bahwa Tuhan itu Sang Pencipta, jangan heran bahwa dia akan hidup sembrono karena dia tidak menghargai Sang Pencipta itu,
dan dia tidak melihat bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Dan karena itu struktur kehidupan mulai hilang. Karena apa? Karena dia juga tidak akan menghargai, misalnya kalau itu anak, dia tidak akan menghargai orang tua. Ya, karena dia menganggap ini orang tua, ya mungkin dia datang dan secara kebetulan dia menjadi bapak dan mama. Tapi ketika dia belajar bahwa ini datang dari Sang Pencipta, Sang Pencipta yang telah memberikan orang tua kepada saya, maka dia akan menghargai orang tua dan seterusnya. Aturan dari orang tua sampai ke pemerintah, gereja, sampai seterusnya akan menjadi sesuatu yang sangat normal karena berawal dari lihatnya cara pandang orang itu tentang Tuhan, tentang Allah. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 1 ini kelihatan sangat simple, tapi ini sangat mendasar, sangat mendalam. Karena Tuhan mengatakan di sini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa dia katakan itu? Ini mau menunjukkan bahwa pertama dia Sang Pencipta, yang kedua dia adalah Sang Pemelihara. Jadi dia bukan hanya menciptakan, tapi dia memelihara. Ya. Dan karena dia memelihara itu, sehingga kalau kita membaca seterusnya, apa yang terjadi dengan dunia sekarang ini, itu semua ada dalam kontrol Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan sama seperti pabrik mikrofon ini, yang mana pabrik mikrofon dia menciptakan, membuat mikrofon, lalu dia jual di pasar. Tidak mau tahu itu mikrofon ini rusak atau apa, dia tidak peduli dengan mikrofon. Dia bilang garansi paling 1-2 tahun. Tapi setelah itu rusak ya sudah. Tuhan bukan sama seperti pabrik mikrofon. Tuhan adalah Sang Pencipta, dia memelihara, dia peduli seluruh ciptaannya. Maka itu ayat 1 dikatakan Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, berarti bahwa dia Sang Pencipta peduli, dan karena itu dia tidak akan membiarkan ini ciptaannya itu berjalan dengan sendirinya. Yang kedua ialah bahwa ini ada hubungannya dengan cara pandang juga. Coba lihat kata menciptakan. Kata menciptakan itu kata yang luar biasa dalam. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita perhatikan sekali lagi mikrofon. Mikrofon ini bukan diciptakan, tapi dibuat. Ada perbedaan besar kata menciptakan dengan dibuat. Ya. Kata dibuat berarti bahwa mikrofon ini membutuhkan barang-barang yang lain, misalnya besi atau plastik, material yang lain. Dan dia dihubungkan dari satu ke yang lain untuk jadi mikrofon seperti begini. Itu sesuatu yang dibuat berdasarkan material yang lain. Dibuat dari yang sudah ada. Yang sudah ada. Nah, sementara dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit, kata menciptakan di sana menunjukkan bahwa itu Tuhan yang luar biasa. Dia menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Buktinya ialah bahwa kalau kita baca selanjutnya dikatakan ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dari mana datangnya terang? Kalau kita perhatikan dengan lampu ini ada semua, ada energi segala macam, ada kabel baru bisa jadi terang. Tapi Tuhan menciptakan terang tidak kabel, dia hanya mengatakan dan jadi. Dia menciptakan sesuatu menjadi ada dari yang tidak ada, tidak perlu bahan baku. Nah, disitulah perbedaan menciptakan dengan membuat. Nah, kenapa itu penting? Karena tadi itu, kalau kita salah memandang Tuhan,
Dan kita mengatakan Tuhan itu adalah Sang Pencipta, maka kita harus mengerti bahwa Tuhan itu beda dengan kita. Beda dengan Elon Musk. Ya, Elon Musk dia uang banyak segala macam, dia bisa buat A, B, C, D, tapi dia bukan Tuhan. Karena Elon Musk masih membutuhkan alat material yang lain untuk menciptakan sesuatu. Sementara Tuhan Sang Pencipta, dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah itu kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu juga menunjukkan bahwa keberadaan dunia itu bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa bergerak. Tidak ada sesuatu yang jadi dari yang telah dijadikan. Ya. Dan Tuhan mau menunjukkan ini kepada kita. Siapa Dia? Jadi waktu kita membaca Alkitab itu sebenarnya kita sementara membaca tentang siapa Tuhan. Setuju. Tidak memperdebatkan tentang adanya Tuhan atau tidak, tetapi tentang siapa Tuhan. Berarti dari situ Bapak saya ambil kesimpulan bahwa menciptakan berarti juga menentukan. Misalnya mikrofon ini, pabrik buat mikrofon, dia menentukan di mana taruh kabelnya. Tidak bisa di tempat lain, yang harus di tempat. Artinya segala sesuatu yang ada di bumi ini harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan sejak Dia menciptakan. Tersistem berarti. Betul. Justru karena tersistem itu sehingga kita mesti kembali lagi cara kita pandang Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang sistematis. Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur. Tuhan bukan Tuhan yang harba biruk. Berarti cara kita memandang Tuhan pada dasarnya harus sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Yes, jadi cara kita pandang Tuhan itu harus sesuai dengan firman ini. Jadi Alkitab menyatakan kepada kita tentang Tuhan yang bagaimana, kita harus ikut. Gitu. Hari ini orang memandang Tuhan menurut pikirannya masing-masing. Itu salah. Karena siapa Tuhan itu kita belajar dari Alkitab. Maka itu pertanyaan tentang siapa Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, itu harus kembali bertanya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang siapa Tuhan. Ya, itu garisnya. Dan justru karena itu tadi dikatakan tentang sistem ini. Tuhan telah meletakkan ini semua. Tuhan itu bukan Tuhan yang orang Kupang bilang kaget-kaget. Ini tak salah ya. Beta susah buat ini. Tidak. Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dia sudah memandang jauh sekali dan dia menciptakan semua ini dengan sistematis sehingga semua itu berjalan dengan koridornya. Berarti kembali lagi ke awal tadi. Ketika kita salah memandang Tuhan, maka semua yang di belakangnya itu akan salah. Karena tidak masuk dalam sistem tadi. Yes. Itu yang beta mau kasih tunjuk juga, bahwa kalau kita kalau salah memandang Tuhan, maka hidup kita akan amburadul. Kenapa? Karena misalnya kalau orang itu berpikir bahwa ya Tuhan itu kita sudah bisa mengerti dia. Dan tadi bilang tidak bisa mengerti, maka dia tidak akan peduli untuk membaca Alkitab. Baca Alkitab bikin apa? Kau sudah mengerti Tuhan. Akibatnya orang itu bisa hidup sembrono. Karena dia tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu punya aturan. Sementara Alkitab menunjukkan ulang-ulang bahwa dia adalah Allah yang betul-betul bekerja secara sistematis dan dia menetapkan aturan-aturan untuk siapa? Untuk manusia. Gitu. Nah dengan demikian maka
sistem kehidupan kita mesti sesuai dengan aturan Tuhan. Berarti ketika kita salah memandang Tuhan dan keluar dari sistem yang sudah Tuhan tetapkan, sekalipun kita saat ini berada dalam dunia yang sedang maju dengan teknologinya, sebenarnya kita sedang berjalan mundur ke zaman Sodom dan Gomora. Ya, jadi teknologi yang ada itu berkat Tuhan. Handphone, semua ini, mikrofon ini kan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan nalar, dengan akal budi, pengetahuan. Tetapi kembali, apakah kita memandang Tuhan sebagai Sang Pencipta atau tidak? Kalau orang memandang Tuhan sebagai Sang Pencipta, maka dia akan menggunakan alat ini demi hormat dan kemuliaan Sang Pencipta. Ya. Tetapi kalau dia tidak melihat ini sebagai berkat Tuhan dan tidak menghargai Tuhan sebagai Sang Pencipta, dia bisa menggunakan alat ini untuk hal jahat. Ya, saya jadi ingat cerita Menara Babel. Itu kan suatu kemajuan teknologi sebenarnya pada masa itu. Tapi akhirnya kacau juga karena salah memandang siapa itu Tuhan. Berarti saya bisa menarik sebuah kesimpulan. Salah memandang Tuhan sama seperti ketiadaan Tuhan dalam hati seseorang, yang akhirnya mengakibatkan orang itu berbuat dosa. Ya, jadi kalau salah memandang Tuhan, itu berarti bahwa orang itu belum dilahir barukan. Jadi orang itu mesti dilahir barukan. Tuhan mesti membuka pikirannya sehingga dia bisa memandang Tuhan dengan baik. Tapi pandangannya itu harus kembali ke Alkitab. Seperti tadi Bapak katakan di awal bahwa Alkitab itu bukan membuktikan Tuhan ada, tetapi Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Dan ini yang dia buat. Nah, saya pikir kita mesti lihat kembali juga bahwa yang saya mau garis bawahi adalah bahwa jangan kita mencoba untuk membuktikan Allah, keberadaan Allah di luar Alkitab. Allah menunjukkan bahwa dia ada itu dan menyatakan diri tentang keberadaan dia itu di dalam Alkitab. Problemnya ialah bahwa orang mau mencoba untuk menunjukkan keberadaan Allah bukan dari apa yang dinyatakan oleh Alkitab, tetapi dari pikiran nalar di luar Alkitab. Nah, itu yang salah. Nah, saya menangkap hal yang menarik tadi, Bapak. Bapak sempat mengatakan dilahir barukan, atau kembali ke awal. Nah, apa arti kembali ke awal secara praktis dalam kehidupan Kristen? Jadi dilahirkan kembali itu, dilahir barukan itu punya topik lain, tapi tidak apa. Itu berarti bahwa orang yang sudah lahir, dia lahir dalam dosa, dan karena itu cara pandangnya gelap. Nah, karena cara pandangnya gelap, maka Tuhan sendiri yang harus membuka akan cara pandang dia. Tuhan sendiri yang harus menciptakan dia kembali. Ciptaan kembali dia itu lewat roh dan firman. Karena ini akan berkesinambungan dengan yang tadi di awal bahwa cara memandang Tuhan. Berarti orang yang dilahir barukan akan mengerti cara memandang Tuhan yang benar. Ya, itu pasti. Jadi bisa juga orang baca Alkitab, tetapi dia tidak dapat mengerti. Dia tidak bisa memahami akan siapa Tuhan karena belum dilahir barukan. Dan karena itu dia tidak takut Tuhan. Dia tidak memahami, tidak menghormati akan Sang Pencipta. Meskipun dia baca. Nah, justru karena itu butuh
pekerjaan roh lewat firman-Nya supaya orang itu dilahirkan kembali sehingga cara pandangnya berubah. Nah, tapi ada satu hal yang menarik juga. Tadi kita melihat kepada ayat 1. Ayat 2 itu menarik sekali. Ya. Karena dikatakan di sana satu penyataan bahwa sebelum penciptaan dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita meliputi samudra, semesta dan roh Allah melayang-layang. Kata bumi belum berbentuk. Jadi Tuhan semesta belum berbentuk. Ya, jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi buminya belum berbentuk. Orang Kupang bilang, dan bahasa Ibrani-nya dibilang tohu wafohu. Belum berbentuk tohu wafohu itu orang Kupang bilang harba biruk. Jadi buminya masih harba biruk. Oh ya. Belum terisi semua. Kenapa sampai Tuhan menyatakan itu kepada kita? Sekali lagi dia mau menunjukkan bahwa kalau bukan dia, bumi ini harba biruk. Chaos. Nah, kembali ke tadi, chaosnya dunia sekarang ini karena apa? Karena manusia tidak menghargai siapa itu pencipta. Nah, ini mempelajari akan Alkitab, mempelajari Kejadian 1 ayat 2, 1 dan 2 ini membuat kita merendah diri untuk melihat bahwa ya orang Kupang bersyukur ya Tuhan buat ini bumi seperti begini. Yang awalnya belum berbentuk, yang awalnya masih harba biruk, sekarang Tuhan datang dan dia buat. Nah, kemudian dikatakan di sana yang lebih mencengkramkan itu lagi, dikatakan gelap gulita meliputi samudra. Kata gelap gulita itu menunjukkan sekali lagi ada chaosnya itu. Chaos tadi. Kekacauan itu. Bayangkan kita hari ini kalau listrik mati, Ya. 1 hari, 1-2 jam saja sudah chaos. Tuhan menyatakan gelap gulita. Penyataan itu untuk kita kembali menghargai siapa Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Kita hari ini dengan adanya matahari, adanya bintang bulan, kemudian hujan dan kemarau. Di luar negeri orang mencari matahari dan mereka mau untuk jadi hitam seperti kita orang Indonesia kan. karena itu mereka pakai pantai-pantai dan menjemur. Gitu. Begitu ada satu lagu siapa ya, saya kurang ingat lagunya, You Are My Sunshine. My only sunshine. Yes. Nah, itu lagu itu adalah satu ekspresi penghargaan betapa pentingnya sunshine. Nah, bayangkan kalau kita hidup di mana buminya belum berbentuk dan masih gelap. Luar biasa kekacauan itu. Berarti dari pembahasan kita sepanjang ini, saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa akar utama dari segala kejadian buruk yang ada di dunia ini adalah karena dari awal kita salah memandang Tuhan. Sehingga segala hal yang kita lakukan pun di belakangnya akhirnya berantakan. Itu sama seperti saya mengingat dulu orang tua saya mengatakan bahwa ketika lu bangun pagi, hal pertama yang harus lakukan adalah berdoa. Agar Tuhan menyertai lu sepanjang hari, sehingga apapun yang lu lakukan sejalan dengan apa yang Tuhan mau, berkenan di hadapan Tuhan. Karena mengawali hari dengan doa itu lebih penting daripada lu sekedar makan pagi. Itu tradisi yang bagus. Harusnya ditambah juga, bukan hanya berdoa, tetapi makan makanan rohani. MBG. Baca firman.
Ya, ya. Jadi makanan bergizi rohani itu MBR itu ya Pak. iya, itu firman Tuhan. Jadi kita mesti lebih hebat dari orang tua kita, yaitu bukan hanya berdoa tetapi membaca firman Tuhan. Kekacauan itu juga karena orang salah memandang Tuhan, tidak menghargai lagi akan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tapi kalau dia menghargai akan Alkitab yang adalah firman Tuhan, maka dia akan terus hidup bersyukur karena apa yang Tuhan sudah buat. Nah, saya mau kembali ke tadi yang dikatakan tentang kekacauan itu, ialah bahwa ini memang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Ajaran Tuhan Yesusnya ialah bahwa sebelum kedatangan Dia, itu kekacauan akan ada terus. Peperangan dan semua itu ada. Matius 24. Peperangan itu ada, kekacauan itu ada, dengan maksud apa? Karena orang harus kembali kepada Tuhan. Harus menghargai Dia. Nah, itu menggarisbawahi bahwa apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sekarang sudah terjadi. Dan kita akan melihat ini menjadi hal yang bukan hal yang mengagetkan kita, Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu kaget. Itu maksud saya, tidak perlu kaget kalau peperangan ini akan berlanjut, kemiskinan akan berlanjut, meskipun kita semakin hari semakin bagus secara teknologi. Karena memang Tuhan sudah menyatakan ini. Dengan maksud adalah supaya rencana Tuhan itu terjadi, di mana orang-orang pilihannya akan digenapkan. Jumlah orang pilihan itu akan digenapkan, dan disitulah kedatangan Tuhan datang. Jadi Kejadian 1 ayat 1 ini ada hubungan erat dengan Wahyu pasal 22. Di mana Wahyu pasal 22 itu menyatakan bahwa nanti satu waktu di Yerusalem yang baru, kita tidak butuh lagi matahari. Menarik. Ya, kalau kembali ke pondasi tadi ya, memang sangat penting untuk ingat. Kalau rumah sudah miring, jangan paksa bangun. Bongkar dari pondasi. Pondasinya harus diganti. Fondasinya harus baru. Iya. Ya, lebih tepatnya lahir baru itu bukan kita yang buat. Jadi kalau melihat bahwa belum lahir baru, salah memandang Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan lewat rohnya merubah kita. Karena kita sendiri tidak bisa merubah diri. Tuhan yang merubah kita. Mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka. Iya. Bro, ini sedikit nih jadi majelis. Oke, Pak Pendeta, kira-kira closing penutupnya apa? Rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Ya, meskipun itu memakan waktu, tapi baca satu hari 1-5 ayat, dan selalu bertanya, siapa Tuhan? Mengapa Tuhan buat ini? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak rajin baca Alkitab, jangan harap Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itu bekerja dengan firman-Nya. Jadi yang kita membaca, Tuhan akan membuka akan pikiran hati kita, supaya cara pandang kita kepada Tuhan itu berubah sesuai dengan firman Tuhan. Maka bukan berarti tidak akan ada kacau. Maka kita dapat menghadapi kekacauan. Nah, itu penting. Ya. Kita dapat menghadapi kekacauan
dengan kekuatan yang Tuhan kasih. Karena Tuhan kasih kepada kita cara pandang itu. Maka kita dapat memberikan motivasi-motivasi, mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak muda untuk memahami akan Tuhan, Sang Pencipta lewat firman. Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada kacau. Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada kemiskinan. Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada peperangan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menolong kita dalam seluruh kekacauan, peperangan, kemiskinan itu. Dan hanya orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dapat memahami itu. Saya ingat Ayub. Ayub kan orang yang saleh. Ya. Di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Tapi hidupnya menderita. Sangat parah. Tapi terlepas dari itu pun Tuhan tetap menolong dia. Ya, akhirnya tetap Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Oke, thank you. Terima kasih Bapak untuk diskusi Alkitabnya. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan, membuka pikiran para pendengar kita. Saya harap ke depan kita bisa lihat kitab Kejadian hari ini, kita lihat cuma ayat 1 dan 2. Kita akan urut sampai selesai. Ya, itu penting Bapak, supaya pandangan kita juga. Ya. Karena rupa ya. Kalau di Alkitab ada satu cerita sida-sida dari Ethiopia. Dia rajin baca Alkitab, tapi dia tidak mengerti. Artinya dia butuh pencerahan juga dari. Nah, kita juga butuh pencerahan. Jadi, bagaimana, Bro? Kita harus punya sudut pandang yang tepat. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bye bye. Salam.